Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman balik lagi bersama Missy Med Channel. Nah, kita akan membahas ini pembahasan soal Olimpiade Sains Nasional IPA untuk tingkat SD atau Madrasah Ibtidaiyah persiapan Olimpiade tahun 2024 nih. Buat teman-teman yang mau gabung belajar bareng sama Miss, jangan lupa subscribe dulu akun Missy Med Channel ya. Kita akan bahas sama-sama soal Olimpiade, baik itu Olimpiade Matematika, IPA, IPS, itu semuanya kita bahas tuntas. Yuk kita bahas dulu soal yang nomor 1. Praduga seorang ilmuwan terhadap suatu kasus yang didasarkan pada telaah pustaka atau pengumpulan informasi itu disebut apa? A. Hipotenusa. B. Sintesa. C. Antitesa. D. Hipotesa atau E. Analisa. Silakan teman-teman jawab dulu sebelum Miss bahas. Waktunya 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, waktunya habis. Kita akan bahas soal yang nomor 1. Arti dari kata masing-masing yang diketahui di dalam option. Untuk yang A, hipotenusa itu adalah sisi miring terpanjang dari segitiga siku-siku. Sisi yang berlawanan dengan sudut kanan itu disebut hipotenusa. Kemudian sintesa itu adalah komposisi atau kombinasi bagian-bagian atau elemen-elemen yang membentuk satu kesatuan. Antitesa, gaya bahasa yang termasuk dalam majas pertentangan. Hipotesa adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan dengan kebenarannya. Yang E, analisa, yaitu suatu kegiatan untuk memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa melalui data untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Kira-kira jawabannya mana nih yang paling tepat untuk praduga? Berarti jawaban yang paling tepat itu adalah D untuk soal yang nomor 1. Oke, paham ya teman-teman? Kita lanjut bahas soal yang nomor 2. Peristiwa perpindahan energi dan materi dari satu organisme ke organisme yang lain dalam satu arah melalui proses memakan dan dimakan. Itu disebut apa? A. Rantai makanan, B. Jaring-jaring makanan, C. Produktivitas ekosistem, D. Aliran energi, atau E. Piramida makanan. Kita akan bahas soal yang nomor 2. Rantai makanan itu apa sih pengertiannya? Rantai makanan itu ialah perpindahan energi dari satu organisme ke organisme yang lain melalui proses memakan dan dimakan yang berjalan satu arah. Yang B, jaring-jaring makanan, merupakan kumpulan dari banyak rantai makanan yang komponennya saling terhubung. Yang C, produktivitas ekosistem, itu adalah kemampuan organisme-organisme dalam ekosistem untuk menerima dan menyimpan energi. Yang D, aliran energi adalah proses perpindahan energi dalam ekosistem. Kalau piramida makanan itu menggambarkan jumlah organisme yang terdapat dalam setiap tingkat trofik. Nah, berarti yang mana tuh? Perpindahan energi dari satu organisme ke organisme yang lain melalui proses memakan dan dimakan. Itu disebut sebagai rantai makanan. Jadi jawabannya itu adalah yang A, teman-teman. Oke, paham ya? Kita lanjut bahas soal yang nomor 3. Keanekaragaman hayati tingkat spesies dapat ditunjukkan pada tumbuhan berikut. A. Mawar merah dengan mawar putih. B. Mawar berbatang tinggi dengan melati berbatang tinggi. C. Pohon kelapa hijau dengan pohon kelapa kuning. D. Padi IR94 dan padi rojo lele atau mangga golek dengan mangga arum manis. Ini yang tingkat spesies ya teman-teman, bukan gen, tingkat spesies. Kita akan bahas soal yang nomor 3. Jadi, untuk keanekaragaman hayati spesies itu ada perbedaan yang dapat ditemukan komunitas atau kelompok berbagai spesies yang hidup pada suatu tempat. Dibandingkan tingkat genetik, perbedaan fisik hayati di tingkat spesies itu sudah sangat jelas. Jadi, ini tingkat spesies ya. Jawaban yang paling tepat untuk soal yang nomor 3 itu adalah yang B. Kenapa yang B, Miss? Karena untuk yang B itu mawar berbatang tinggi dan melati. Mawar melati itu adalah tingkat spesies. Kecuali yang ditanyakannya itu adalah tingkat gen. Kalau tingkat gen berarti mawar merah dengan mawar putih. Jadi kalau tingkat spesies itu jawabannya yang B. Mawar berbatang tinggi dengan melati berbatang tinggi. Oke, paham ya? Kita lanjut bahas soal yang nomor 4.
Nomor 4, soalnya adalah bagian organ pernapasan yang tersusun dari cincin-cincin tulang rawan. Itu adalah A. Trakea, B. Pleura, C. Hidung, atau D. Alveolus, atau E. Faring. Bagian pernapasan yang tersusun dari cincin-cincin tulang rawan. Oke, kita bahas. Kita tulis masing-masing di dalam soal itu. Yang tersusun dari cincin tulang rawan itu udah jelas yang A ya, yaitu trakea. Jadi trakea itu artinya apa? Yang tersusun dari cincin tulang rawan terdapat silia untuk menolak debu. Nah, ini nih jawabannya yang A berarti. Kalau pleura itu apa? Selaput pembungkus paru-paru. Jadi bukan yang B. Kalau hidung itu terdapat rongga hidung, kapiler darah, dan lapisan lendir. Jadi bukan yang C. Kalau alveolus, gelembung-gelembung halus pada paru-paru, bukan yang D. Faring itu adalah organ pernapasan di belakang rongga hidung dan mulut, juga bukan yang E. Jadi jawabannya adalah yang A untuk soal nomor 4. Oke, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar. Lanjut kita bahas soal yang nomor 5. Metode yang digunakan pada bioteknologi modern dewasa ini adalah A. Teknologi fermentasi, B. Teknologi dan rekombinan, yang C. Teknologi aquakultur, yang D. Kultur jaringan, yang E. Rekayasa produksi. Kita akan bahas soal yang nomor 5. Jadi yang nomor 5 itu, kedua macam bioteknologi memiliki nilai tambah dalam penyerapannya, yaitu pemanfaatan organisme untuk mengatasi masalah. Teknologi yang digunakan berbeda, sehingga tingkat intervensi pada organisme yang digunakan juga berbeda. Potensi dampak juga sangat berbeda. Nah, teknologi DNA rekombinan ini adalah yang digunakan pada bioteknologi modern. Jadi jawabannya adalah teknologi dan rekombinan. Teknologi DNA rekombinan ya, teman-teman. Jadi jawabannya B. Bukan dan ya. Teknologi DNA rekombinan. Jadi jawabannya itu adalah yang B. Oke, sampai sini dulu untuk pembahasan kita soal-soal Olimpiade IPA. Jangan lupa follow dulu TikTok Misi Med Channel ya, dan follow Instagram Misi Med20 _Med20. Ini di subscribe dulu nih Misi Med-nya. Jangan lupa teman-teman subscribe dulu Misi Med Channel, diklik lonceng yang berwarna merah di bawah ini gratis teman-teman. Udah dapat belajar gratis. Terus teman-teman tinggal nonton aja nih untuk penjelasan Miss. Jangan lupa ya untuk teman-teman follow TikTok dan Instagram Miss. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.